Halo. Oke, jadi untuk video sekali ini singkat aja lah ya, nggak perlu panjang lebar, panjang kali lebar karena buru-buru mau pulang. Jadi untuk video sekali ini aku tuh mau buka paket. Astagfirullah, untuk ngomongnya payah gitu. Buka paket, ini tuh paket kemarin, bukan kemarin sih, dari 1 minggu yang lalu abang tuh ada belikan, katanya dia belikan, tapi tetap aja aku yang bayar, gimana gitu. Jadi abang tuh ada belikan ini paket, terus pengirimannya tuh diantar ke lokasi tempat kerja aku, karena kan kalau di rumah nggak ada orang gitu kan. Jadi ya paketnya hari ini. Jadi untuk video sekali ini kita unboxing paket yang satu-satunya paket. Kalau orang buka paket tuh banyak gitu kan, bertumpuk-tumpuk kayak gitu kan, tapi kalau aku satu aja. Oke, kita buka dulu ya. Ini tuh celana, sebenarnya trennya udah habis tuh celana ini nih, tahu kan, celana gajah kayak gitu. Terus tapi dari kemarin aku tuh emang nggak minat, tapi abang tuh suka gitu, makanya unduh. Ini bukan untuk aku nih, ini untuk dia, katanya. Kayaknya untuk dia sih, katanya untuk aku, tapi kok tulisannya jumbo coy. Jumbo coy. Oh, nggak bisa kayak gini nih, kayaknya kita harus minta ganti duit lah kayaknya kan. Kalau seandainya ini celana bukan untuk aku, kita minta ganti duit kan. Kita tengok dulu ya bahannya. Oh, panjangnya, wow. Kalau untuk nah, kalau kayak orang dulu orang dulu kalau ngetes celana tuh kan kayak gini. Katanya sih kalau seandainya muat kayak gitu kan di leher kita nih, itu tandanya celananya muat untuk kita. Tapi kalau seandainya nggak sampai di lingkaran ini tuh katanya nggak muat gitu. Panjangnya bahannya dingin sih, lumayan lah ya, dengan harga di akun dia tuh dapat harga 40, tapi sebenarnya di akun aku lebih murah, tapi kan aku tidak minat. Dari kemarin tidak minat aku, tapi dia minat, jadi ya udahlah kan, dia yang check out, udahlah kan kayak gitulah. Tapi tidak tahu lah ini nih dia beli ini untuk aku atau untuk dia. Pinggang kan beda. Masalahnya ini loh, tulisannya, tulisannya aja kayak gini, jumbo. Tapi pinggangnya untuk aku sih emang. Nah, jumbo pinggang kau kita. Ayo untuk kita. Ini buat video kita mau pulang lagi. Ini pun nggak nyampe, maksudnya kayak masih kecil gitu loh. Masuk ke untuk siapa berarti tadi? Jadi ini aku tuh bingung juga. Jadi nih dia beli celana ini katanya untuk aku, tapi dengan kata jumbonya ragu pula kan. Oke deh. Katanya kan, aku belikan kamu celana, aku kirim ke alamat kantormu. Kamu bayar ya, nyanyi kan? Tuh untuk aku. Iya. Kok baik kali? Iyalah kan kamu yang bayar, katanya gitu kan. Ya udahlah, karena untuk aku pikirku gitu kan. Tapi pas buka ini ukuran jumbo lah, mulai udah enak perasaannya langsung. Oke lah, nanti kita tanya dengan orang tuh. Tanya dulu sejelas-jelasnya. Apa maksudmu memesan yang jumbo nih? Soalnya biasanya kalau untuk aku tuh XL, ya XL lah. Ini jumbo coy. Oke deh, nanti kita lanjutkan videonya pas kita tanya sama orangnya langsung. Sebenarnya ini untuk siapa? Oke, kita pulang dulu.
Nah, teman-teman, di sini videonya aku lanjutkan di rumah karena aku tuh udah sampai di rumah juga. Terus mengenai celana tadi, aku pun juga udah menanyakan sama si abang, katanya celana tuh emang untuk dia. Tapi kalau seandainya emang nggak muat dengan dia, barulah untuk aku. Jadi udah deh nggak apa-apa, karena aku pun juga nggak terlalu minat sama celana itu, jadi aku kasih aja untuk abang. Nah, untuk kelanjutan dari video sekali ini, aku tuh mau masak sarden. Dari kemarin aku tuh udah masak rendang, tapi rasanya kayak bosan aja makan rendang terus gitu kan. Terus aku pun juga udah 2 hari nggak masak, jadi aku tuh emang cuma makan rendang sama si abang selama 2 hari ini. Nah, karena udah bosan, jadi ya udah deh untuk masak sekali ini cari yang masak yang simple, yang cepat juga. Sebab sekarang pun juga udah sore kan, jadi cari masakan yang simple aja gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya, ini tuh sebenarnya video pembukaan mau buat konten tentang masak aja. Tapi karena tadi pas aku menanyakan sama si abang soal celana, aku tuh lagi nggak pakai hijab, jadinya ya videonya nggak ada. Jadi daripada video sebelumnya itu kebuang aja, makanya di sini aku gabungkan dengan video konten masak. Karena emang masih di hari yang sama juga kan. Kalau video sebelumnya aku buat masih di tempat kerja dan sekarang aku tuh udah pulang dan video kelanjutannya masih di rumah. Maksudnya bukan masih di rumah sih, maksudnya tuh lebih tepatnya udah sampai di rumah gitu teman-teman. Dari pulang tadi aku tuh masih bingung mau masak apa gitu kan, karena emang rasanya kayak capek kali harus masak terus. Terus bahan-bahannya pun juga udah nggak ada lagi di dalam kulkas. Karena dari kemarin aku pun juga belum ada belanja, makanya bahan-bahan masakan nggak ada di kulkas, makanya sekarang masak sarden aja. Mohon dimaklumkan lah ya, karena kondisi dapur kontrakan aku tuh memang mini, jadi emang kondisinya tuh emang sebaya kayak ini, semuanya ada di sini. Tapi supaya ini nggak terlalu mengganggu, kita geser lah dulu ya. Tapi kotor sedikit ya, beda lah ya karena udah sore juga kan. Terus aku tuh juga nanti bakalan ke rumah sakit, jadi untuk masak sekali ini tuh benar-benar buru-buru. Oke, di sini udah ada aku sediakan bahan-bahannya. Yang pertama kali itu ada cabai. Cabainya sebanyak apa ya? Nah, cabainya untuk sekarang sebanyak ini aja cukup. Terus ditutup lagi. Terus di sini aku juga mau pakai. Tapi sebelum itu kita lihat dulu lah ya isi dari sarden yang udah aku beli ini. Kira-kira isinya seberapa banyak? Terus lanjut di sini mau langsung pakai kentang. Berhubung masih ada kentang karena kemarin waktu ke pasar aku juga ada beli kentang Rp3.000. Jadi untuk penghabisannya di sini langsung aja pakai kentang. Ya, bentuk kentang ini bakalan dipakai semua. Sekarang kan kemarin udah dipakai sih, ada 3 buah, terus sekarang tinggal 4 buah. Rencananya sih cuma dipakai 2 buah aja, karena aku tuh kalau masak ya serba campur-campur sih, supaya nanti nggak cepat habis. Bukan nggak cepat habis sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya tuh supaya sambalnya cukup sampai aku masak lagi di sore besok gitu.
Untuk masak sekali ini kentangnya aku tinggalkan 2 lagi karena emang kentangnya tuh kan cuma ada 4 buah. Jadi untuk masak sekali ini aku cuma masak 2 buah aja, terus nanti bakalan dipakai dengan kacang panjang. Nggak perlu heran kenapa aku tuh masaknya sedikit-sedikit karena emang kami cuma berdua di rumah. Selain karena hanya berdua juga di rumah, tapi kami pun juga sering makan di luar kayak gitu, kayak sering jajan. Apalagi kayak si abang kan walaupun udah makan di rumah tapi ujung-ujungnya tetap aja keluar, tetap aja jajan gitu. Makanya aku tuh emang jarang kali yang namanya masak-masak, apalagi masak dalam jumlah yang banyak. Sebab rasanya kalau masak banyak-banyak itu lebih ke mubazir. Kalau sambal udah berhari-hari nggak dimakan, ujung-ujungnya tetap aja dibuang. Dan aku tuh setiap buang sambal rasanya kayak kasihan kali udah capek-capek masak tapi nggak dimakan. Nah, karena itu juga aku tuh selalu masak yang sedikit-sedikit aja, yang penting cukup untuk 3 kali makan. 3 kali makan pun juga kadang nggak cuma 1 hari, tapi malah 2 hari. Karena kalau abang lagi kerja, abang tuh makannya nggak di rumah, tapi makannya di luar atau di rumah makan. Ya wajarlah selama di perjalanan kan. Palingan kalau makan pun juga cuma di pagi hari dan juga di malam hari aja. Dan itu pun kalau seandainya perutnya lagi lapar. Tapi kalau udah makan di rumah makan kebanyakan, di rumah pun juga biasanya nggak makan. Oke, lanjut ke video. Di sini aku lagi petik-petikan kacang panjangnya. Untuk harga kacang panjangnya tadi aku beli 2000. Ya, itu tuh udah lumayan kali karena dengan 2000 pun aku udah dapat 5 buah kacang panjang. Ya lumayan sih kalau untuk kami berdua, bahkan bisa untuk 2 kali masak. Tapi untuk sekarang mau aku gabungkan aja semuanya, mau aku masak sekalian. Sebab kacang panjangnya tuh udah mulai menguning kayak gitu loh. Jadi kacang panjang itu mungkin udah terlalu masak atau mungkin terlambat dipetik. Jadi kalau seandainya disimpan lagi di kulkas, nanti yang ada bakalan layu ataupun mungkin bakalan busuk aja di kulkas. Oke teman-teman, singkat cerita di sini aku tuh udah mulai menggoreng-goreng. Yang pertama kali aku goreng tuh kentang. Dengan kentang yang 2 buah tadi aku tuh bisa dapat segini ya, lumayan. Lagian pun juga yang makan kentangnya cuma aku sendiri karena abang tuh kayaknya kayak kurang gitu makan kentang. Apalagi kalau kentang goreng, dia tuh kayak nggak suka gitu makan kentang goreng. Tapi kalau seandainya kentangnya tuh digulai, sudahlah, pasti bakalan habis nggak tersisa. Ya kayak gitulah perbedaan dari selera kami berdua. Kalau abang lebih sukanya digulai, tapi kalau aku lebih sukanya kayak digoreng seperti ini aja. Apalagi kalau makannya pakai saus, pasti bakalan enak banget. Jadi keingat waktu masa kecil dulu waktu masa kecil aku sama kakakku tuh sering kali buat kentang goreng, terus makannya dicocol pakai saus. Nah lanjut, sekarang kentangnya udah selesai digoreng dan selanjutnya aku mau goreng kacang panjangnya. Dari 5 buah kacang panjang ya lumayan juga dapatnya kan. Bahkan ini tuh bisa dikatakan lumayan banyak kalau untuk kami berdua aja. Tapi kalau dikurangi rasanya kayak nanggung-nanggung gitu kan. Jadi udah nggak apa-apa, dimasakkan aja semuanya. Kalau udah dimasak nanti pastinya bakalan habis juga karena abang pun juga lumayan suka sama kacang goreng gini. Selain abang, aku pun juga suka dengan kacang goreng. Bukan kacang goreng, maksudnya kacang panjang goreng. Kalau kacang goreng nanti malah dikiranya kacang tanah pula kan. Untuk goreng kacang panjangnya tuh nggak terlalu lama-lama, yang penting udah layu aja sih. Sebab aku tuh lebih suka dengan kacang panjang goreng yang masih kayak ada kriuk-kriuknya gitu. Sebab kalau udah terlalu masak kan nanti bakalan layu, terus bisa-bisa menghitam. Makanya di sini aku masaknya sedikit aja atau masak selayang gitu. Kalian tahu nggak sih kalau yang masak selayang, maksud masak selayang kayak gitu tuh gimana? Ya pada intinya tuh masaknya ya sedikit aja, sebentar aja, nggak sampai yang kuning-kuning banget. Oke teman-teman, sekarang kacang panjangnya pun juga udah masak dan sekarang lanjut aku tuh mau goreng ikan sardennya dulu. Oh ya, aku mau nanya dong, kalau seandainya kalian masak sarden itu biasanya ikannya langsung digoreng dulu atau langsung dimasak dengan cabai? Kalau aku sendiri sih lebih sukanya tuh kalau ikannya digoreng terlebih dahulu, karena menurut aku kalau seandainya nggak dimasak dulu ikan itu masih kayak mentah gitu teman-teman. Ya emang sih ikan sarden atau ikan kaleng itu ikannya kayak udah dimasak gitu kan, kayak udah direbus. Tapi kalau untuk aku sendiri masih tetap bakalan aku goreng terlebih dahulu sebelum aku kasih cabai. Entah kenapa kalau makannya nggak digoreng dulu aku tuh kayak ngebayanginnya tuh makan ikan mentah. Tapi itu
itu semua kembali lagi dengan selera masing-masing lah ya teman-teman. Dan pastinya bakalan ada yang suka dan juga pastinya ada yang nggak suka juga. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau seandainya aku lagi ngisi suara ini ada suara anak kecil ataupun mungkin suara orang lain gitu. Sebab aku tuh ngisi suaranya di siang hari dan pastinya bakalan ada anak tetangga yang ngerengek-ngerengek, ada anak tetangga yang menangis, ada juga mamang-mamang somai, mamang-mamang es krim yang lewat. Selain itu juga pastinya bakalan ada suara motor yang lewat, ya maklumlah karena udah siang kan. Jadi ya mohon dimaklumkan aja. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngeblender cabenya dulu. Untuk cabenya di sini mau aku blender aja supaya lebih cepat masak. Sebab kalau mau digiling tangan, tenaga aku pun juga udah nggak ada lagi mau giling tangan teman-teman. Rasanya udah capek banget karena aku tuh juga baru pulang kerja kan. Jadi ya untuk masaknya secepatnya aja, bagaimana cepatnya aja. Oke, di sini mau langsung aku blender aja. Biasanya kalau untuk ngeblender cabai merah aku tuh lumayan lama karena aku tuh lebih suka cabai merahnya tuh yang emang bener-bener halus. Oh ya, di sini aku mau sedikit bertanya lagi nih kepada teman-teman yang udah nonton konten-konten aku. Biasanya ibu-ibu kalau ngeblender cabai itu dipakein minyak atau dipakai air aja gitu. Jujur aja sampai sekarang aku tuh masih pakai air, masih kayak pertama kali aku masak, dan sampai sekarang aku tuh belum pernah cobain yang namanya ngeblender cabai pakai minyak gitu. Kalau kalian sendiri tim yang mana nih, pakai minyak atau pakai air aja? Menurut aku ya sama aja sih, cuma yang membedakan itu kalau pakai air itu masaknya lebih lama daripada pakai minyak, sebab harus menunggu airnya tuh sampai benar-benar habis gitu kan. Tapi menurut aku itu bukan masalah sih, jadi nggak apa-apa lah ya mau pakai air atau pakai minyak, yang penting sambal kita nggak berubah rasanya. Nah teman-teman, aku kira tadi cabenya waktu sebelum di blender itu kayaknya sedikit aja gitu kan, tapi ternyata setelah di blender ternyata cabenya tuh ya lumayan banyak juga. Ini pun juga belum termasuk dengan saus dari sardennya. Yaudah singkat cerita aja ya teman-teman, di sini sambal aku tuh udah masak. Karena cabenya udah masak, di sini mau langsung aja aku campuri semuanya. Sebenarnya aku tuh di sini udah mulai buru-buru karena sekarang pun juga udah sore, bahkan udah mau maghrib. Tapi posisinya aku tuh belum mandi sama sekali, makanya di sini aku mau buru-buru aja untuk campuri semuanya. Setelah semuanya dicampur, di sini aku mau langsung aja hidangkan lagi ke atas piring. Kelihatannya sambal aku sekali ini bakalan kebanyakan cabai daripada isinya, tapi nggak apa-apa lah walaupun begitu, yang penting rasanya lumayan enak menurut aku, tapi belum tentu enak menurut orang lain karena selera kita pastinya beda-beda, nggak ada yang sama juga kan. Jadi ya udah teman-teman, di sini sambal aku tuh udah masak, dan terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nemani aku. Bye bye, assalamualaikum.